Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafabian Latif dari kelas 06 SMJK 001. Saya ingin menjelaskan tentang proposal skripsi saya. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Persaingan bisnis dan usaha pada era globalisasi dewasa ini semakin pesat. Persaingan yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk mempunyai keunggulan kompetitif agar mampu bertahan dan bersaing dengan pesaing usaha yang lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas produk serta kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Harapan dari pelanggan setiap saat selalu berubah, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga harus disesuaikan. Pelanggan akan menilai pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan membandingkan dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Juga dengan membandingkan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkannya. Kualitas pelayanan suatu kondisi yang berhubungan dengan seberapa jauh pihak penyedia jasa dapat memberikan bentuk pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Pelayanan terhadap pelanggan merupakan faktor penting dalam usaha memperlancar penjualan dan pembelian. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pelanggan, akan sangat berpengaruh terhadap penjualan dan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan harus memikirkan pentingnya pelayanan terhadap pelanggan secara lebih matang. Dengan besar pengaruh penjualan yang meningkat berdampak terhadap pembelian produk yang dijual sehingga pelanggan membeli barang lebih banyak. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, dapat ditentukan masalah yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti. Yang pertama itu, apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap angka penjualan? Yang kedua itu, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap angka penjualan? Yang ketiga itu, apakah kinerja karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Untuk itu kita masuk ke bab 2, landasan teori tentang kinerja karyawan. Setiap pegawai dalam organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik. Mengingat kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya. Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja pegawai yang berlaku dalam organisasi. Adapun tujuan kinerja pegawai menurut Rifai, yang pertama itu untuk perbaikan hasil kinerja pegawai baik secara kualitas ataupun kuantitas. Yang kedua, memberikan pengetahuan baru di mana akan membantu pegawai dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan serangkaian aktivitas yang terbatas dan teratur melalui tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan organisasi. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antara personal pegawai dalam aktivitas kerja dalam organisasi. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, yang pertama itu faktor individu, yaitu kemampuan dan keterampilan mental dan fisik, latar belakang atau pengalaman keluarga dan lain sebagainya. Dan terakhir itu demografis, umur, asal-usul dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi adalah sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan atau job description. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, faktor psikologis, ialah persepsi
sikap, kepribadian, pola belajar, dan motivasi. Mengemukakan indikator-indikator kinerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas kerja atau quality of work. Yang kedua ada ketetapan waktu. Yang ketiga ada inisiatif. Yang keempat ada kemampuan atau capability. Yang kelima yaitu komunikasi. Landasan teori tentang kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Ciptono, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan apa yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Maka secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, seperti suatu barang atau jasa, mempunyai produk atau jasa yang terbaik, berkualitas merupakan incaran pelanggan. Beberapa macam faktor yang dinilai sebagai konsumen untuk tetap bertahan pada salah satu perusahaan diantaranya. Yang pertama ada pelayanan. Pelayanan merupakan pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antar produsen dan pelanggan. Yang kedua itu ada kualitas produk. Setelah menampung masukan yang terbaik, kualitas produk sangat penting karena kualitas produk merupakan representasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Selanjutnya ada harga. Patokan harga menjadi sangat penting di setiap bisnis karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan tolak ukur produk itu sendiri. Selanjutnya ada promosi, strategi pemasaran yang tepat. Promosi merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan lebih tinggi dari biasanya dan menciptakan loyalitas suatu produk pada konsumen. Ada berbagai cara untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu kritik dan saran. Kritik dan saran adalah bentuk paling sederhana untuk mengukur apakah usaha kamu untuk memuaskan pelanggan bisa kamu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Yang kedua itu ada melakukan survei. Survei merupakan mengumpulkan informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen yang diinginkan. Selain mencari tahu mengapa pelanggan berhenti memilih produk, gunakanlah cara survei kepuasan pelanggan karena ini akan lebih efektif mengetahui daerah pasar yang akan dilampaui. Selanjutnya itu ada analisis web. Analisis web dapat membaca seluruh penjualan, memahami perilaku pelanggan, dan memprediksi konversi di masa mendatang. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang menggunakan analisis data yang terbentuk numerik atau angka yang tujuannya untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Yang kedua itu tempat dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terkait. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pelanggan. Sampel-sampel adalah bagian dari populasi yang dapat diwakili
dari seluruh populasi tersebut. Selanjutnya, jenis dan sumber data ada. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang terstruktur yang diberikan langsung kepada pelanggan. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya untuk berbagai tujuan. Demikian penjelasan tentang proposal skripsi saya, yang dimana hal tersebut jauh dari kata sempurna. Saya harap saya menjadi lebih baik dan skripsi tersebut berguna bagi khalayak banyak. Demikian penjelasan dari proposal skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.